أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم اجعلنا من أهل فردوسك الأعلى اللهم اجعلنا من أهل فردوسك الأعلى اللهم اجعلنا min ahli firdausikal a'la. Ya Allah, jadikah kami menjadi penghuni surga Firdaus. Amin rabbal alamin. Jadi apa ceritanya? Jadi cerita ini surahnya nama surah apa? Al-Mu'minun. Surah orang-orang beriman. Semua ini mu'minun. Semuanya mu'minun. Jadi surah ini surah Al-Mu'minun. Kenapa dikatakan surah Al-Mu'minun? Pasal di awal ayat qad aflahal mu'minun, menyebut tentang mu'minun, sifat-sifat mukmin yang akan meraih surga Firdaus. Sifat-sifat mukmin yang akan meraih surga Firdaus. Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk semasa salat. Khusyuk masa salat. Apa makna khusyuk? Bila dia salat, dia semangat, dia happy, dia bahagia. Karena dia menghadap Allah. Kalau salat, kita menghadap Allah. Kalau kita baca Quran, kita bercakap dengan kalamullah. Kita bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan kita. Kalau kamu baca Quran, kamu bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan kamu. Tadi dibaca surah At-Tin rakaat pertama. Rakaat kedua surah apa? Surah Al-Masad. Itu kalamullah. Semuanya kalamullah. Bila kita baca surah At-Tin, kemarin rakaat pertama apa ya? Mana yang kemarin jadi imam? Dada. Apa dibacanya kemarin? Dah ingat? Ya? Imam ya? Imam kemarin tidak datang hari ini. Balik rumah kah? Siapa ingat? Dah ingat? Tak apa. Pasal imamnya tidak ada ya. Hari ini dibaca At-Tin rakaat pertama, Al-Masad rakaat kedua. Semuanya adalah kalamullah. Orang yang khusyuk, dia faham apa dia baca. Khusyuk itu karena memahami apa yang dibaca. Wattini wazzaitun, faham dia. Dia menghayatinya. Kalau kamu belum paham tak apa, nanti akan paham insyaallah. Sifat pertama khusyuk dalam salat. Artinya apa? Selesai dia salat. Macam kita makan, waktu lapar, kita makan, enak makan. Salat itu makanan rohani. Al-Quran makanan kita ini ada jasad, ada roh, ada body, ada engine. Body, lagi dia cakap mau exercise. Ustaz pun mau exercise. Ada pakaian jogging di kereta, ada kasut, ada cap. Itu kepentingan jasad. Ada lagi roh. Ada lagi apa? Rohani. Ada jiwa, ada rohani, ada qalb. Qalb apa tuh? Ada akal. Akal bahasa Melayunya akal juga.
Ada akal. Ada akal. Akal itu mahal. Qalb itu mahal, jangan dirusak. Akal itu mahal, jangan Orang sekarang banyak buat rusak akal. Apa yang buat rusak akal tuh? Hah? Syaitan dicakap, Masya Allah. Pasal udah 4 kali ceramah tentang syaitan kan, dia lekat di kepalanya. Yang merusak akal itu syaitan menyuruh orang membuat dosa. Oke? Jadi bila dah dosa banyak, solatnya malas, nanti solatnya tidak khusyuk lagi. Kalau tak khusyuk salat, tidak cukup syarat untuk meraih surga Firdaus. Pertama syaratnya, alladzina hum fi salatihim khushyun. Orang itu mesti khusyuk salatnya. Pernah di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah melihat orang itu salat tidak khusyuk. Zaman siapa? Rasulullah melihat orang tu tak khusyuk. Kata Rasulullah apa? Panggilnya, mari sini. Kamu sembahyang lagi. Tadi sembahyang kamu tak betul. Sembahyanglah dia. Sembahyang lagi. Sembahyang kamu tak betul, tak khusyuk. Dia sembahyangnya, kata orang Melayu, sembahyang patu ayam. Pernah dengarkah? Sembahyang emergency, nak cepat. Kalau orang salat khusyuk, dia tidak. Dia kan mau cepat. Dia mau solatnya mantap, terasa dan berisi solatnya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia faham. Dia dihayatinya. Itulah salah satu cara untuk solat khusyuk. Kemudian gerakan solat tadi mesti perlahan. Bukan macam orang exercise. Kadang ada orang salat macam exercise, macam senaman dia. Itu bukan solat namanya. Itu senaman solat. Baik. Khusyuk, gerakannya tenang, perlahan, jangan terlalu laju. Jangan terlalu laju. Itu gunanya kita solat berjemaah. Kalau kita solat berjemaah, kita mesti ikut imam. Imam biasanya menjaga kelajuan solatnya, bukan terlalu laju. Khusyuk dalam hati juga, kita kena menghayati apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia faham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Dia memahaminya. Yang kedua, sifat Ahlul Firdaus, tengok ayat nombor 3 tu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa terjemahnya? Nombor 2. Yaitu mereka yang khusyuk dan sembahyang. Sesudahnya. Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Orang yang menjauhi benda yang sia-sia. Nak khusyuk salat, mesti dijauhi benda yang lagwi, laga. Laga itu yang sia-sia. Orang sekarang suka buat benda yang sia-sia. Suka buat benda yang suka cari benda yang sia-sia, tak ada guna pun. Habis masanya di situ. Subhanallah. Sejam 2 jam. Ada yang sampai tengah malam. Sampai lewat tengah malam. Kerja siapa tu? Syaitan. Iblis. Iblis menyuruh orang tu buat benda yang kalau orang tu dikawal oleh malaikat, seperti yang sebut kemarin, malaikat akan menjauhkan orang dari benda yang sia-sia, yang laga. Malaikat menyuruh tidur awal, bangun awal, supaya terhindar dari yang sia-sia. Jadi sifat pertama tadi solatnya khusyuk, sifat kedua terjauh dari yang sia-sia. Macam mana nak mengelakkan diri dari benda yang sia-sia? Macam mana? Macam mana nak, katalah balik rumah. Kadang-kadang balik rumah, dia terikut-ikut dengan cara hidup di rumah. Di rumah banyak yang sia-sia. Macam mana nak mengelakkan diri, menjaga diri dari benda yang sia-sia? Buat benda yang baik banyak-banyak. Solat ya jugalah. Baca Quran, buat zikir.
mengulangi hafazan. Diisi masa dengan yang baik. Diisi masa, jadi kan ada programnya, ada agendanya. Diisi masa dengan benda-benda yang baik-baik, dia akan terhindar dari yang sia-sia. Kenapa orang itu terjebak ke dalam benda yang sia-sia? Kenapa? Coba. Karena tidak diisi masa dengan yang baik. Coba kalau diisi, jam 8 saya buat apa, jam 9 buat apa, seterusnya buat apa lagi. Itu maka di sekolah kita ada jadwal. Ada jadwal. Jadi balik rumah pun karena ada jadwal juga. Jangan terikut dengan orang yang tidak ada berjadwal. Yang jelasnya, sifat nomor 2, orang yang menjauhi benda yang sia-sia. Kalau dia buat benda yang sia-sia, kadang-kadang dari yang sia-sia itu terjatuh kepada dosa. Bila orang itu buat dosa, iblisnya strong lah. Iblisnya jadi strong. Seterusnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Itu kan nanti ya, sekarang kamu belajar. Bila kamu dah kerja nanti, dah siap belajar, dah mengajar dan lain sebagainya, karena mengeluarkan zakat harta. Berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara badannya, memelihara kemaluannya. Jangan buat benda yang dilarang Allah dengan kemaluan tadi. Illa ala azwajihim, kecuali kalau dia sudah kahwin, dia sudah ada pasangan hidup. Au ma malakat aimanuhum, atau hamba saya di zaman dulu ini ya, zaman awal Islam. Fa innahum ghairu malumin. Mereka tidak dicela kalau menyalurkan keinginan biologinya kepada pasangan yang diakui di dalam Islam. Famani bitagha wara azalika faulaika humul adun, ayat 7 tu ya. Orang yang mencari sesuatu yang dilarang Allah selain daripada istrinya atau hamba sahayanya, orang itu sudah melampau batas tu. Jadi nomor 1 tadi khusyuk salat, nomor 2 menjauhi benda yang sia-sia, nomor 3 menunaikan zakat, nomor 4 menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan. Disebut di sini dengan jelas ya, supaya kita awas. Berikutnya nomor 5, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yang menjaga amanah. Menjaga amanah. Amanah itu apa? Ini madrasah ini amanah karena dijaga. Lampu itu amanah, bila tak guna karena ditutup ya. Tak mesti dibuka semuanya sebenarnya, yang penting saja dibuka. Kebersihan ini amanah kepada semua warga yang ada di sini. Belajar di madrasah ini amanah. Allah meletakkan kamu di sini, mak bapak kamu meletak kamu di sini, kamu kena jaga baik-baik. Kamu diberi kepercayaan oleh mudir, oleh ustaz, kena jaga baik-baik. Amanah ya. Dan badan kita juga amanah, tangan amanah, kaki amanah, mata amanah, telinga amanah. Siapa memberi amanah anggota badan ini? Allah. Mata mesti melihat yang baik, telinga mendengar yang, tangan mengerjakan yang baik. Itulah amanah ya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, katanya ayat berikutnya. Orang yang menjaga solat dengan baik. Jaga masanya. Patutnya solat di awal waktu, sebelum masuk waktu dia akan ada siap. Solat subuh setengah jam, 15 menit sebelum waktu sudah siap patutnya ya. Ulaika humul warisun, merekalah sebagai pewaris. Waris. Bahasa Melayu pun waris ya. Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi jannah firdaus, mereka kekal abadi di dalamnya. Mudah-mudahan kita tergolong. Apa tadi di antara pelajaran yang menarik di sini, waktu turun surah ini baginda spontan menadahkan tangan berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na. Aminkan ya. Ustaz baca lagi, aminkan. Aminkan dengan semangat. Waktu turunnya awal surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11, baginda sangat gembira
karena menceritakan sifat-sifat ahlul jannah, jannatul firdaus. Baginda spontan berdoa, aminkan nanti ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Amin ya rabbal alamin. Ada berapa? Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Ada 5, dalam satu itu ada 2. Dalam satu ada 2. Allahumma zidna wala tanqusna, 2. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, tambahkan hafazan kami, tambahkan iman kami, tambahkan keyakinan kami. Wala tanqusna, jangan kurangi, jangan merosot, jangan mundur, jangan luntur, jangan kendur. Jangan jangan kendur. Allahumma zidna wa la tanqusna. Kalau kamu ingin semangat, baca doa ini. Kalau tak dapat semuanya, baca yang 2 saja dulu. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkanlah semangatku, tambahkanlah motivasiku untuk belajar. Jangan turun, maunya naik. Hari-hari semangatnya naik. Insya Allah sekejap dia boleh hafal Quran, sekejap dia boleh baca Quran. Ini syarilnya. Baru Iqra berapa? Keempat baru. Baca doa itu. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkan semangatku ya Allah. Coba baca lagi. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Tambahkan ya Allah, jangan kurang. Tambahkan ilmu, tambahkan keyakinan, tambahkan semangat, tambahkan rezeki mak bapak. Kalau berkenaan dengan bapak lah ya, luaskan rezekinya. Tambahkan kesehatan jasmani, jauhi dari penyakit, jauhi dari wabak. Allahumma zidna wa la tanqusna. Cantik doanya ya. Nanti Ustaz boleh boleh forward insya-Allah. Boleh bagi ke Ustaz Mudir, Ustaz Abdul Ala atau Ustaz Al-Fadil, Ustaz Iskandar. Boleh share nanti di grup. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Rasulullah SAW biasanya bila membaca ayat, baginda akan merespon dengan doa. Sahabat-sahabat juga begitu. Orang saleh juga begitu. Ustaz pernah dulu tahun berapa ya? 81 pernah waktu musim haji pernah berada di Madinatul Munawwarah. Ustaz dengar anak-anak universiti di sana bila mereka baca Quran, katalah contohnya suratul Baqarah ya. Suratul Baqarah, katalah Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Maaf ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di muttaqin itu mereka berdoa, Allahumma ja'alni minal muttaqin. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Ataupun Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Setiap penghujung ayat berdoa. Rasulullah juga mengamalkan amalan seperti ini. Kalau ada surah baru, baginda berdoa. Itulah tadi responnya dengan surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan nanti Ustaz akan bagi ya. Yang sehari itu yang sudah dibagi doa apa? Yang masih ingat? Imran, doa apa yang? Doa untuk tidur sedikit, sehat dan puas. Coba baca lagi. Masya Allah. Yang lain? Boleh? Baihaqi, Allahumma shfini. Ajar nanti ya. Allahumma shfini bil qalili minan naum. Maaf ya. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Doa supaya tidur sedikit cukuplah, puas dan sehat. Bila dia bangun, dia semangat. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Nanti Imran kana ajar kawan-kawannya.
Ustaz janji nak tulis tapi tak sempat lagi tulis. Begitulah waktu turunnya awal surah Mu'minun, baginda sangat gembira karena ini berita gembira untuk umat, agar umat meraih surga Firdaus, agar terhindar pada azab neraka. Bila kita kaitkan dengan syaitan, dah 4 siri kita berbicara tentang syaitan. Tengok ayat dalam surah Fatir, apa kerja syaitan ni? Cuma surah Fatir. Fatir ni sebelum Yasin. Tengok halaman 435. Tengok ayat halaman 435. Mana ayat tentang syaitan di situ? Halaman 435. Surah Fatir. Baris ke berapa? Baris ke baris mana? Ayat nomor 6, baris ketiga. Ayo baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Innasyaitana lakum adu. Cuba lihat terjemahnya ayat nomor 6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. Syaitan itu mengajak manusia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Karena dia dah jelas masuk neraka. Kenapa syaitan masuk neraka? Kenapa iblis masuk neraka? Karena tidak mau sujud kepada Adam. Lalu dia jadi makhluk yang terkutuk, yang terhina. Bila dia dah jelas makhluk yang hina, yang terkutuk, dia tahu habuannya neraka. Jagalah katanya, saya akan tarik anak Adam itu semuanya ke dalam neraka. Inilah innama yad'u hizbahu, dia mengajak gengnya, grupnya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk masuk neraka. Allah mengajak ke jannah, Rasulullah mengajak ke jannah, syaitan iblis mengajak ke neraka. Subhanallah, na'udzubillah. Mudah-mudahan dijaga Allah ya, dijaga Allah. Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu jelas musuh kamu. Dalam surah Yasin kemarin ada disebut ayat halaman 444, adu mubin, musuh yang terang dan jelas. Di sini ditegaskan lagi, inna syaitana lakum adu, syaitan itu musuh kamu, fattakhizu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan berkawan dengan musuh, jangan berkawan dengan syaitan. Ramai orang yang tidak tahu membezakan, lalu dia berkawan dengan syaitan. Ramai manusia yang tidak tahu memilih, lalu hidupnya terperdaya, tak pandai memilih. Jadi Quran ni ya, Quran ni kita kena baca. Dia kata ulama ada beberapa tugas terhadap Quran. Pertama, mengimaninya, percaya ini kalamullah, meyakininya, kemudian kena baca, kemudian kena hafaz. Menghafal itu wajib. Kemudian melihat maknanya, menyingkap maknanya, kemudian menyebarkannya, memperkatakan. Kalau dia tahu, dia kena cakap sama orang, bukan dia diam saja. Kemudian memperjuangkannya, kemudian mendengar kalamullah secara terus-menerus, dan pastikan saat kita mendengar kalamullah, kita dengar dengan baik untuk menghayatinya. Kalau syaitan tidak suka dengan Al-Quran, na'udzubillah. Kalau ada perasaan malas, itu berarti orang itu dipengaruhi oleh syaitan iblis. Kalau orang itu bersemangat, itu mereka disokong oleh malaikat. Seperti yang disebut sebelum ini, manusia ada dua saja ya. Ada yang disokong oleh malaikat, ada yang dikacaukan oleh iblis. Maka kita disuruh berlindung di akhir surah apa tuh? Di akhir surah Al-Quran, surah penutup Al-Quran, surah apa kemarin? An-Nas. Kita disuruh di sana meminta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katalah, doalah, lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun Nas, sebagai Malikin Nas, sebagai Ilahin Nas. Lindungilah aku min syarril waswasil khannas, dari kejahatan gangguan si khannas. Khannas itu iblis.
Khannas itu iblis. Kalau orang tu lupa, dia pengaruhi orang tu. Kalau orang tu ingat Allah, dia lari. Iblis keluar masuk badan manusia bila mereka berzikir, dia lari. Baca Quran lari, baca istighfar lari, baca auzubillah lari. Kalau orang tu lalai, dia datang menyerang. Itu maka dikatakan khannas. Khannas mengambil peluang, mengambil kesempatan ketika orang tu lalai. Kalau orang tu berzikir, baca Quran, Allah akan jaga dia. Bila Allah jaga, malaikat tak dapat maknanya apa? Bila Allah jaga, iblis tidak dapat mengacau. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Kita Ustaz baca lagi doa tadi sekali lagi penutup. Aminkan. Paling kurang yang pertama itu dibaca 3 kali ya. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna. Wa asirna wa la tu'sir alaina. Wa ardina wa arda anna. Ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.